الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال صلى الله عليه وسلم: كنتم أصبحتم في زمان كثير فقهاؤه وقليل خطباؤه وقليل سائلوه وكثير معطوه. العمل فيه خير من العلم. وسيأتي زمان على الناس كثير خطباؤه وقليل فقهاؤه وكثير سائلوه وقليل معطوه. العلم فيه خير من العمل. Hadirin mukarramin, segenap para asatidz dan jemaah yang tak dapat kami sebut satu persatu, Allah ya'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai pada ayat yang ke-46. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladhina kafaru lil ladzina amanu anut'imu law yasha'u Allahu at'amah in antum fi dhalalin mubin. Wa ma ta'tihim, dan tidak datang kepada orang-orang kafir, min ayatin, dari satu ayat, min ayati rabbihim, dari banyak-banyak ayat Tuhan mereka, ay dallatin ala risalati Muhammadin alaihi salatu wassalam, yakni maksudnya adalah dari diutusnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Illa kanu, kecuali kanu ada, anha, dari ayat-ayat yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mu'ridina, itu selalu dibantah oleh orang-orang kafir. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, anfiqu, nafkahkanlah oleh kalian, mimma razaqakumullah, dari apa-apa yang telah Allah rizkikan kepadamu. Ai idza qila lil kuffar, maksud dari ayat ini adalah ketika dikatakan kepada orang kafir, anfiqu, nafkahkan oleh kalian, mimma a'takumullah, dari apa-apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, min fadlihi, dari kelebihan-kelebihan. Qala alladzina kafaru, maka mereka berkata, orang-orang kafir ini, lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, yang menyerukan agar orang-orang kafir itu menafkahkan hartanya. Anut'im, apakah kami akan memberi makan? Ai anarzuku man law yasha'allahu at'am, atau kami memberi rezeki kepada orang yang seandainya Allah berkehendak at'amah, maka Allah akan memberi kepada orang itu. Wa dzalika annal mu'minina qalu li kuffari Makkah anfiqu 'alal masakini mimma raghibtum min amwalikum. Dan itu yang dimaksud adalah sesungguhnya orang-orang yang beriman ketika dia berkata li kuffari Makkah, kepada orang-orang kafir Makkah, anfiqu, nafkahkan oleh kalian, 'alal masakin, kepada orang-orang yang miskin, mimma raghibtum min amwalikum, dari apa-apa yang kau senangi dari harta-harta kalian. Qala, maka orang kafir menjawab, anarzuqu man law yasha'allahu razaqahu wa lam yarzuqhu ma'a qudratihi 'alaihim fa nahnu nuwafiqu masyatillah wa la nut'imu man lam yat'amhumullahu ta'ala. Jadi maksud dari ini, dari ayat yang saya bacakan dari awal, ini mengisahkan bahwa sesungguhnya orang kafir itu memang sifatnya sangat pembangkang. Ketika dia diperingatkan, maka dia akan mengemukakan berbagai alasan dalam rangka untuk menolak ayat-ayat Allah yang telah diturunkan kepada mereka.
Sebagaimana yang dijelaskan di dalam ayat ini, bahwa ayat yang ke-46 ini menjelaskan bahwa ayat yang diturunkan Allah itu selalu mereka bantah. Bahkan ketika orang yang beriman mengatakan, nafkahkan oleh kalian rezeki kalian itu, mereka menjawab, untuk apa aku menafkahkan rezekiku kepada orang-orang? Menjawab orang kafir itu, padahal ketika Allah berkehendak untuk mengkayakan orang yang miskin itu, otomatis mereka akan kaya. Haruskah kami bersedekah kepada orang miskin yang memang Allah sendiri tidak berkehendak untuk mengkayakan orang yang dimaksud? Apa kami tidak salah kalau kami bersedekah kepada orang miskin, sementara Allah juga tidak berkehendak terhadap orang itu untuk menjadi orang kaya? Begitu jawaban orang-orang kafir itu. Hada mimma yatamassaku bihil bukhala. Dan ini alasan orang-orang kafir kepada orang yang beriman ini atas sifat yang telah tertanam di dalam jiwa mereka, yaitu al-bukhala, sifat bakhil, kerek, tak mau sedekah. Yaquluna la nu'ti man harrama Allahu razaqahu. Tidak mungkin kami ini memberi sedekah kepada orang miskin yang sesungguhnya man harramahu razaqahu, sedangkan Allah sendiri menghalangi rezeki orang miskin itu sehingga dia menjadi orang miskin. Jadi mereka menafsirkan ayat seperti itu, ditafsiri menurut akal dan pikiran mereka, menurut logika mereka, agar mereka bisa membantah terhadap ayat-ayat Allah tersebut. Padahal tujuan dari ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, li'anna Allah taala aghna ba'da khalqihi wa afqara ba'dahum ibtila'an. Padahal kata Allah tujuannya, kenapa ada orang miskin, ada orang kaya? Tujuannya kata Allah Subhanahu wa taala, aghna ba'da khalqihi, aku mengkayakan sebagian dari kamu, wa afqara ba'dahum, dan kami membuat miskin sebagian di antara kamu, ibtila'an. Tujuannya tidak lain adalah sebagai ujian kepada makhluk ini. Famana'ad dunya minal fakir, kemudian Allah mencegah kekayaan itu dunia kepada orang-orang yang fakir, la bukhlan minhu, bukan karena Allah tega, bukan karena Allah pelit terhadap orang yang miskin itu. Wa amrul ghina, dan Allah memerintahkan terhadap orang yang kaya bil infaqi, untuk berinfak, bersedekah kepada orang yang miskin. Ada yang kaya, ada yang miskin. Tujuannya adalah kata Allah agar si kaya ingat ke yang miskin. Tujuannya adalah untuk kebersamaan, bukan karena Allah tega. Jadi jangan pernah kita beranggapan ketika kita tidak diberi rezeki oleh Allah, kehidupan ekonomi kita itu seret, tidak seperti tetangga kita yang didatangkan harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa suudzon kepada Allah, tetapi harus selalu husnudzon, harus selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua itu adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja di dunia kita dimiskinkan oleh Allah, tetapi ketika di akhirat kita dikayakan oleh Allah, menjadi orang yang sa'idun fil akhirah, bahagia ketika di akhirat. Di dunia kita sakiyum fid dunya, di dunia kita sakit, tetapi ketika di akhirat sa'idun fil akhirah, diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Ini mengisahkan ayat ini betapa berat perjuangan Rasulullah di awal-awal perjuangan mensyiarkan Islam pada saat itu kepada orang kafir. Karena kebantahan orang kafir ini, pembangkangan orang kafir ini tidak tanggung-tanggung. Baru setelah Islam jaya pada saat itu, ketika Rasulullah itu sudah di-backing oleh 4 pilar kekuatan yang sangat dahsyat. Siapa? Dialah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Lengkap sudah Rasulullah saat itu. Abu Bakar adalah seorang tua yang sangat bijak, sedangkan Sayyidina Umar adalah orang yang sangat berani. Tidak ada pada saat itu yang berani kepada Sayyidina Umar, bahkan orang kafir sekalipun. Sayyidina Utsman, orang yang kaya raya, yang hartanya disumbangkan kepada Rasulullah untuk perjuangan Islam,
dan yang terakhir adalah Sayyidina Ali karamallahu wajhah, seorang pemuda yang alim, sangat pintar pada saat itu. Tidak ada yang mampu melawan Sayyidina Ali pada saat itu kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah bersabda, "Ana madinatul ilmi." Aku adalah kotanya ilmu. Sedangkan wa Ali babuha, dan Ali adalah pintunya ilmu. Tidak mungkin kita masuk ke kota ilmu kalau tidak lewat pintu. Maka pintu ilmu pada saat itu adalah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Maka pada saat keemasan itulah berbanding terbalik dengan perjuangan awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kuntum asbahtum bi zamanin katsirin fuqaha'uhu. Kata Rasulullah pada saat itu, beliau bersabda, di zaman keemasan Islam pada saat zaman Rasulullah itu, kuntum, bahwa kalian sekarang pada masa ini, kata Rasulullah, bi zamanin, berada pada masa katsirin fuqaha'uhu, yang banyak orang-orang alim ahli fikih. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sebagainya, semua sahabat Rasulullah itu orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu semua. Wa qalilun khutaba'uhu, karena semuanya sudah alim, maka pada saat di zaman Rasulullah itu sedikit orang yang ceramah. Tak ada pengajian-pengajian, jarang bener. Kenapa? Karena semua sudah menjadi orang alim, orang faqih, orang alim. Wa qalilin sa'ilu, dan pada saat itu jarang orang yang ngemis-ngemis, minta-minta. Justru pada saat itu wa katsirin maktuh, yang banyak pada saat itu justru orang ingin bersedekah. Jadi di zaman keemasan Rasulullah itu orang ahli fikih banyak, yang ceramah tak banyak karena tak perlu. Tak perlu terlalu sering ada pengajian. Jarang alim tapi peminta-minta jarang. Yang ingin bersedekah banyak. Jadi saya sedekah. Makanya di zaman keemasan Rasulullah itu al-amalu fi, mengamalkan ilmu yang ada pada saat itu, khairun, itu lebih baik minal ilmi, daripada belajar ilmu. Jadi yang terpenting pada saat keemasan, zaman keemasan itu adalah pengamalan ilmunya. Wa sayati zamanun 'alan nas, dan akan datang, ini kelanjutan dari hadisnya, akan datang suatu zaman 'alan nas, kepada manusia, qalilun fuqaha'uhu, orang yang ahli fikih ini sedikit. Si alim ungku ni kekok sekuni. Makanya kalau di dalam Ihya itu dijelaskan, ketika ada ulama meninggal, 1/4 dari ilmu Allah ini diangkat oleh Allah. Jangan tak ada ilmu. Jadi jangan kita pernah berpikiran ketika ulama meninggal, ulama penerusnya ini dianggap lebih ahli. Tidak. 1/4 ilmu Allah akan terangkat. Pada ulama alim meninggal, 1/4 terangkat, 1/4 hilang. Makin habis yang betul-betul ahli fikih ini. Yang banyak di zaman itu, kata Rasulullah, wa katsirun khutaba'uhu, sebanyak orang tukang ceramah, padahal di dalam dirinya nol, otaknya kosong, dia tidak punya kredibilitas di dalam untuk menyampaikan ceramah, pengajian dan sebagainya. Tetapi justru dia yang berceramah, padahal kapasitasnya tidak ada. Dan selanjutnya kata Rasulullah, pada saat itu wa katsirun sa'ilu, pada saat itu akan banyak peminta-peminta. Bisa peminta itu dari sa'ili wal mahrum, yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Memang orang-orang yang tidak punya yang berhak untuk meminta kepada orang yang kaya. Bisa saja pada saat itu katsirun sa'ilu itu adalah orang-orang yang mampu, orang-orang yang memperalat segala sesuatu, bisa memperalat agama, bisa memperalat jabatannya, bisa memperalat popularitasnya untuk meminta-minta kepada banyak orang. Dan pada saat itu kata Rasulullah, qalilun maktu, orang yang mau bersedekah ini sedikit. Maku keng beda apa saya kini 1.000, 2.000, kapan saya seket, saya 100, teket belum kocek. Mun 2.000 keluar. Ketika sampai zaman itu kata Rasulullah, al ilmu khair,
bahwa belajar itu adalah lebih baik minal amal daripada pengamalannya. Maka coba kita lihat hari ini. Jadi apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi Imam Ghazali ini adalah termasuk ulama yang paling masyhur, ulama yang paling terkenal. Imam Al-Ghazali ini, kitab yang dikarang beliau itu begitu spektakuler. Ihya Ulumuddin itu terdiri dari 5 jilid. Di antara banyak-banyak kitab yang dikarang. Siapa Imam Ghazali itu? Imam Ghazali itu adalah seorang putra mahkota, anak raja, calon pengganti orang tuanya untuk menjadi pemimpin, menjadi raja. Tetapi kerajaannya ditinggalkan oleh Imam Al-Ghazali karena dia ingin mencari Allah Subhanahu wa taala. Setiap pengajian pada saat itu, Imam Ghazali ini di Baghdad, Irak tempatnya. Saat itu ketika Imam Ghazali ini memberi pengajian, dia paling sedikit itu 70.000 manusia yang akan ikut ngaji kepada Imam Ghazali saat itu. Padahal saat itu tidak ada Facebook, tidak ada WA dan sebagainya. Kalau sekarang kan gampang nge-share kita, masukkan Facebook, seluruh dunia bisa menyaksikan, seluruh dunia bisa tahu, dapat kabar, di sana ada pengajian tinggal datang. Tapi di zaman itu tidak ada kecuali hanya dari mulut ke mulut. Saat itu sudah bisa Imam Ghazali itu mengumpulkan umat ketika ngisi pengajian paling sedikit 70.000 manusia untuk ngaji. Saking hebatnya seorang Imam Al-Ghazali. Maka wajib seorang yang beriman itu untuk belajar ilmu tauhid dalam rangka untuk mengisi hati. Fikih ini hanya kulit. Harus kita belajar ilmu tauhid. Jadi kalau fikih ini, ketika kita beramal kebaikan kepada Allah, amal kebaikan yang kita lakukan itu kita pertaruhkan untuk mendapat imbalan yang lebih banyak. Itu fikih, bukan tauhid, bukan hakikat. Sudah. Ketika kita sampai pada ketika ke hakikat, ke ma'rifat, bukan seperti itu. Orang hakikat itu ketika dia beribadah, dia tidak pernah memikirkan balasan Allah. Pokoknya pengabdian, terserah Allah. Mau dibalas iya, mau tidak iya. Dimasukkan ke neraka iya, dimasukkan ke surga iya. Yang penting wujudkan cinta kepada Allah, wujudkan ibadah kepada Allah. Tidak ada imbalan apapun, tidak ada yang diharap apapun. Kalau kita ilustrasikan dalam kehidupan sehari-hari sama seperti ini. Contoh misalnya ada seseorang punya 2 anak buah. Yang satu anak buahnya ini digaji per hari 100.000. Setiap kerja sehari dibayar 100.000. Kerja sehari dibayar 100.000. Ada satu anak buahnya itu tidak minta upah dia ke tokennya, ke bosnya. Enggak, bos, aku tidak mau upah. Aku yang penting aku ingin ngabdi sama kau. Semua apa yang bisa dilakukan tanpa mengalokasikan perhitungan. Takut lebih kebanyakan dia yang kerja atau gimana, tidak. Yang penting ngabdi, yang penting ngabdi. Yang penting membantu bosnya itu tanpa mengharap gaji apapun. Kalau itu yang terjadi, apa ya kira-kira yang dipikirkan oleh bosnya? Ini anak buahku yang satu ini beda nih. Orangnya rajin, tak pernah minta gaji, pokoknya pengabdiannya sangat luar biasa. Pasti muncul rasa cinta, rasa sayang dari bosnya. Kalau yang pertama tadi anak buahnya sehari digaji 100.000, maka yang satu ini tentu si bos akan berpikir tidak mungkin dia ngasih 100. Oh, kok dia ingin lagi tambahin kok 200. Seperti itu, itulah tauhid. Itulah ketika tauhid tertanam di dalam jiwa kita. Jadi beda antara fikih dengan tauhid. Kembali kepada pembahasan ini, kepada pembahasan surah Yasin ini. Jadi orang kafir ini suka dia ingin membangkang. Kalau ada hari ini orang-orang kafir yang seperti itu, jangan heran. Dan kalau ada hari ini pengkaburan-perkaburan tentang hukum agama, yang kadang-kadang yang sesungguhnya harus dijadikan kawan, dijadikan lawan, yang seharusnya dijadikan lawan, dijadikan kawan hari ini, itu jangan heran karena munculnya apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali ini. Terlalu banyak hari ini orang pandai berbicara, terlalu banyak hari ini orang pandai orator dan sebagainya, tetapi kosong di dalam hatinya, tidak tertanam. Dia tidak punya dasar hukum yang kuat, tidak punya pengetahuan yang cukup untuk menyandang titel, untuk menyandang predikat dia sebagai orang ahli agama. Akhirnya ketika berbicara, dia berbicara yang ngawur sesuai dengan apa yang ada di dalam pikirannya saja. Padahal agama tidak seperti itu.
Tidak semudah seperti yang kita bayangkan. Menjadi orang yang alim di dalam ilmu agama ini tidak seperti apa yang kita bayangkan. Kalaulah memang belajar agama itu semudah kita membaca ketika kita di sekolah umum, tak perlu ada pesantren, tidak perlu ada kajian-kajian ilmu, itu tidak perlu. Karena apa? Karena pembahasan tentang agama tidak cukup dengan mata yang kita lihat apa yang ditulisan itu, tidak. Ada makna tersirat, ada makna tersurat, ada maqasidus syar'i di situ, ada maksud terciptanya hukum itu. Tidak bisa. Jadi jangan heran, maka harus hati-hati hari ini. Kita memilih guru juga harus hati-hati. Kesimpang siuran yang terjadi di zaman ini adalah bukan yang merusak itu bukan orang-orang yang bodoh, bukan orang masyarakat yang tidak ngerti apa-apa di kampung, bukan, tetapi orang-orang yang punya ilmu, yang ilmunya pas-pasan, ilmunya tidak cukup, tetapi dia berani berfatwa semaunya. Akhirnya kadang ada satu hukum, hukumnya sama, di Kauman dibilang kuning, di Sungai Kinjil dibilang merah, padahal hukumnya sama yang dibahas. Kenapa? Yang mana yang salah? Apa hukumnya? Bukan, tetapi yang menyampaikannya yang salah, karena tidak cukup modal dia, tidak cukup dasar keilmuan yang dia miliki untuk menjelaskan, tetapi dia berani untuk menjelaskan. Akhirnya dia mengkesasarkan umat, bukan semakin menjadi petunjuk kepada umat yang banyak ini. Jadi tolong kita ini hati-hati bapak-bapak sekalian, ketika kita belajar tentang agama ini, apalagi zaman sekarang ini banyak paham-paham yang justru menyimpang, banyak paham-paham liberal hari ini. Memuji agama lain dianggap hal mudah. Kalau kita ingin belajar itu belajar cari orang-orang yang memang nasab keguruannya jelas. Yang nasab keguruannya jelas, yang sampai kepada Rasulullah SAW. Contoh kiai-kiai di pesantren dan sebagainya, itu jelas dia. Ketika belajar dia, rutbahnya itu urutannya jelas. Jadi tidak akan pernah dia kesasar, tidak akan. Harus hati-hati kita. Agar apa? Agar ibadah yang kita kumpulkan pelan-pelan ini sedikit demi sedikit, jangan kemudian kita rusak oleh hal-hal karena kita belajar kepada orang yang salah. Makanya banyaknya paham-paham yang aneh-aneh hari ini itu disebabkan oleh orang ini, orang-orang liberal seperti ini. Mereka merasa sudah pandai, merasa sudah alim, padahal bukan siapa-siapa dan tidak tahu apa-apa deh. Hanya karena pandai ngomong saja, hanya karena ngetop saja. Kan banyak sekarang ustadz-ustadz yang terkenal di TV dan sebagainya. Padahal dia tak ngerti itu baca kitab, tak tahu. Karena dia pandai berceramah aja. Bisa saja karena lihat di Google, bisa saja karena lihat di YouTube, kemudian diceramahkan karena dia bisa mengolah kata, kemudian menjadi orang ngetop padahal tak ngerti. Akhirnya apa? Akhirnya mempertontonkan sesuatu yang menyesatkan kepada umat. Na'udzubillah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.